Oke, kita memulai sebentar, 7.36. Maduri Madu, selamat malam. Masih masih berapa orang ini? Oke ya, kita memulai sedikit tentang pembahasan kita malam ini ya. Masih seputar di penerapan si grafika komputer ini ya. Gambar dapat dijelaskan dengan oke. Aplikasi grafika komputer yang hari-hari itu di bidang pendidikan udah ya. Jadi untuk ujian pun ada ya, CAD, komputer aid design. Jadi si komputer sebagai alat bantu ya, aid design, bidang hiburan, yang buat sinema gitu ya, yang film-film apa tuh yang kolosal, itu yang banyak menggunakan efek-efek ya. Komputer ID Software Engineering case ini juga ya. Jadi komputer grafik sudah dibuatkan sistem virtual reality ya. Kita seakan-akan mau ada sebuah perangkat atau tool atau alat ditambahkan sehingga kita seakan-akan di dalam dunia nyata, visualisasi data untuk presentasi, hiburan, entertainment ya. Oke. Di sini kita apa ya, gambar dijelaskan. Jadi untuk si grafika ini ada gambar, ada gambar, ada pixel ya, ada pixel juga ya. Master yang minggu kemarin kita membahas bagaimana si monitor itu mempengaruhi kualitas si gambar ya. Jadi kualitas gambar yang didukung oleh ada beberapa lapisan-lapisan atau pembentuk sehingga si monitor itu terlihat bisa lebih jernih, warnanya lebih kontras atau warnanya lebih real ya, lebih nyata. Ini dengan scan tampilan gambar, loading array. Kalau kita apa kan? Sebenarnya yang kita lihat ini kan sebenarnya hanya seperti sebuah foto ya. Kalau kita perbesar akan terlihat seperti apa tuh kotak-kotak ya, pixel makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, itu dia. Scan tampilan gambar dengan loading array dari pixel ke dalam buffer. Jadi ada sebuah gambar ditangkap di dalam buffer yang lapisan di monitor, mengkonversikan scan tadi ya, semacam kita nge-scan atau ya scan ya, kita diambil di take dari grafik geometri ke dalam pola pixel. Jadi di sini kalau di pengolahan citra kan lebih ke pixel ya, ke apa namanya pixel apa metriknya ya. Kalau di sini adalah ada si color atau si objek atau si gambar itu merupakan kumpulan dari beberapa, nanti kita lihat ada namanya titik-titiknya atau dot ya. Paket grafika dilengkapi dengan fungsi menyatakan scan dalam bentuk struktur ya. Ada scan, ada semacam di grafika itu ya. Paket pemrograman grafika dilengkapi dengan fungsinya itu adalah untuk menyatakan scan dalam bentuk struktur dasar geometri ya, ya. Kalau citra itu kan cenderungnya ke pixel gambar ya, gambar resolusi ya. Kalau si grafika komputer grafika ini lebih sama ke gambar juga, namun ini dalam bentuk-bentuk geometri yang sederhana. Kemudian itu nanti ada dipengaruhi oleh render mempengaruhi pixel. Pixel itu adalah itu tadi ya, sekumpulan titik-titik yang membentuk sebuah kalau kita lihat adalah seperti sebuah gambar ya. Kemudian di sini ya, perangkat lunak grafik komputer ya, perangkat lunak grafik komputernya ya, kita lihat di sini ada namanya nanti OpenGL ya, open namanya si open ya, Open Graphic Library yang dibuatkan API ya. Jadi perangkat lunak itu ada yang untuk seperti pemrograman ya, jadi dengan si misalnya Visual Studio ya, tapi memang sudah menjadi sebuah paket aplikasi sudah jadi ya. Jadi contohnya AutoCAD itu kan sudah dirancang jadi seperti sebuah software ya. Nah, ini sebuah aplikasi, ini softwarenya
ini menjadi dari software ini dibuatkan dari pemrograman ini, dari bahasa pemrograman ini dibuatkan semacam sejenis aplikasi ya. Nah, ini dia namanya paket aplikasi. Paket pemrograman grafika dilengkapi dengan fungsi grafik yang di sini ada dulu itu masih bahasa pemrogramannya ada C ya, C, Pascal, Fortran ya. Beberapa bidang masih menggunakan ini ya, keilmuan kapan digunakan C, kapan digunakan Pascal, kapan digunakan Fortran. Tapi sekarang memang sudah lebih kita sudah sangat dimudahkan dengan adanya bentuk open source. Ini pun si OpenGL ini bentuknya nanti berbentuk open source ya. Jadi coding-codingnya sudah berbentuk library-library yang memudahkan kita untuk menggunakannya. Hanya memang agak ribet. Ribetnya harus install ini, install itu ya. Jadi ada beberapa komponen supaya si OpenGL-nya bisa terguna ya, digunakan sesuai fungsinya ya. OpenGL adalah API standar industri closed platform dengan akselerasi perangkat keras, bahasa independen untuk memproduksi grafik 3 dimensi, tapi di sini juga bisa mendedikasikan GPU, graphic processing unit ya. Nah, ini dia ya. Jadi ada beberapa komputer kalau memang dia mau tujuannya grafisnya tinggi, ada itu beberapa si CPU-nya atau si perangkat lunaknya ada ditambahkan perangkat grafiknya ya. Jadi itu tadi ya, bisa si gambar lebih tajam, lebih jernih, lebih mendekati real itu tujuannya. Tapi ada apalagi namanya perangkat yang digunakan ya, tentu harganya juga akan bertambah ya. OpenGL ini merupakan antarmuka perangkat keras grafis ya. Nah, di sini ada tulisan API. API ini apa sebenarnya? Siapa yang pernah mendengarkan apa API? API dibuatkan di dalam web. Apa? API. Tadi udah buat di apa itu API? Di apa itu di kisi tadi udah Ibu ini kan. Yang misalnya ada web selalu sekarang dia dibuatkan API. Contohnya itu untuk apa? Ada yang pernah membaca apa itu API? API seperti ditempel atau dimasukkan di gisi atau di web ya, di sebuah web. Siapa yang pernah ya? API Application Programming Interface yaitu sebuah software yang memungkinkan para developer mengintegrasikan, mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Jadi sudah ada aplikasi ya, sudah ada bahasa pemrograman atau aplikasi yang lain dibuatkan diizinkan seperti apa ya, semacam ditanam, semacam dibuatkan ya secara bersamaan, saling terhubung satu sama lain ya. Gunanya memudahkan membangun aplikasi yang fungsional. Jadi ini biasanya si API ini dibuatkan di dalam website ya, website. Siapa yang pernah mendengarkan kok ada API ya dibuat di web misalnya? Itu sekarang lagi tren juga ditambahkan, dibuatkan dalam sebuah website atau misalnya contoh e-commerce, kemudian yang biasanya bertujuan dengan bisnis ya. Tujuannya yang tadi seperti API tadi memudahkan membangun aplikasi yang fungsional. Fungsional dalam arti si aplikasi ini aplikasi yang fungsional kompleks. Jadi tidak perlu menambahkan data secara manual. Contoh di sini kan aplikasi Gojek ya. Yang namanya e-commerce kebanyakan itu umumnya menggunakan API ya, udah ditambahkan ini tadi ya, semacam software juga, aplikasi programming interface intinya. Coba Ibu apa ya sama close kan. Oke, nanti Ibu lanjut dulu ya. Kemudian, oke, si API ini clear. Oke. Si API ini tadi contoh dibuatkan di e-commerce, contoh tadi Gojek ya, Bukalapak. API ini yang dibuatkan di web, biasanya di website ya, tidak perlu melakukan komunikasi langsung antara satu dengan yang lainnya, cukup dengan si API. Jadi misalnya yang ketiga tujuannya adalah meringankan beban server ya. API tidak perlu menyimpan semua data yang dibutuhkan di server. Jadi siapa yang masih mengingat SAM? Berapa servermu di SAM?
apanya? Untuk SAM, lokal hostnya berapa punyamu yang kamu setting? Siapa yang masih mengingat? Maksudnya versinya Bu atau apa Bu? Lokal hostnya. Ayo, lokal host untuk, ayo. Apakah Versi aplikasinya Bu? bukan versi misalnya nih ya, kamu mau apa ya? Ini ada SAM ya, ada SAM kan kamu aktifkan kan? Nah, nanti kan memanggilnya kan di local host kan? Local hostnya Iya berapa Bu. di situ? Berapa di situ? Ada 4 biasanya Bu. Apa itu? Ada Apache, Aha, ada khusus bisa apa? PHP. Oke, misalnya Ibu nih ya, kalau Ibu di 80 local host yang ini loh, yang ini. Ini 127. Jadi misalnya nih, Ibu pakai Python ya, mengaktifkan Python atau Anaconda Jupyter Notebook-nya, ini nanti akan kalian terbiasa ya. Tadi Ibu menyampaikan mungkin masih asing ya, tapi beberapa ini udah ada ya, API ya. Ini API tadi kan itu dibuatkan di website ya. Biasanya website ini yang berbentuk e-commerce. Biasanya ini ditanam atau dibuatkan atau dibuat memang dipakai untuk tujuan-tujuan bisnis. Contoh tadi ya Gojek. Jadi diketahui nanti kira-kira nanti si pemakai si Gojek ini cenderungnya kalau misalnya GoFood kemana, kalau misalnya apa itu, kalau misalnya dia kalau ride kendaraan kemana, itu dia. Jadi melihat kalau misalnya di matching learning, contohnya itu melihat memprediksi boleh, kemudian itu tadi ya melihat kelakuan bukan kelakuan ya, semacam apa kira-kira diminati misalnya. Jadi ini biasanya di tujuan bisnis ya. Nah, di sini kan kalau ini ya cara menjalankan API pada komputer. Jadi kan ada tadi software ya. Kebetulan Ibu ini membuatkan ada kayak project ya. Jadi menggunakan Python ya, Python ya. Pythonnya ini dia menggunakan Anaconda. Ini dia. Nah, yang Ibu lihat apa di sini adalah mau memperkenalkan apa itu API ya. Jadi ini dia. Dengan ini library-library-nya ya. Nah, ini kalau kalau perhatian ini lokal host-nya ya untuk memunculkan si API tadi ya. Sebenarnya si API ini semacam apa ya? Kayak merekam kayak melihat apa kira-kira kebiasaan si user, apa yang diklik si user gitu dia ya contohnya. Nah, kalau di sini lokal host-nya 5.000 atau ini biar jalan. Nah, kamu waktu misalnya kamu aktifkan SAM, ya kan? Kemudian kamu buka PHP admin, localhost berapa? Nah, gitu. Masih ingat? Apa yang Masih Bu. berapa apa? Berapa? Di localhost berapa? 127 juga Bu. 100? 27. Baru 127. nanti ya. Oke, apakah itu semua sama? Ini kan di apa ya? Contoh, kalau kamu pakai SQL Server misalnya, ini kan yang menggunakan server ya, server lokal ya. Nah, berapa lokal hostnya? Nah, ini pun begitu deh. Jadi kenapa ini dipakai di beberapa website ya, www URL, itu dia ya, URL untuk mengaktifkan si API tadi ya, setelah misalnya dimasukkan di sebuah software, di sebuah aplikasi, dipanggillah si API. Caranya ini tadi ya, dibuat dengan localhost. Ini dia contoh menggunakan API di website, tapi websitenya di sini adalah Python ya, Python. Kalau yang tadi kita kan di apa itu namanya, di kalau Python udah pernah mendengar? Sudah pernah mendengar Bu, tapi belum pernah mencoba Bu. Oke, nanti coba ya, silahkan dicoba supaya lebih apa itu karena memang itu yang sekarang di apa namanya lebih sering digunakan ya. Kalau misalnya contohnya ya, Ibu apa dulu? Ibu hapus. Contohnya itu apa ya? Kalau pernah kamu mendengarkan data science ya, data scientist ya. Jadi orang sekarang tidak lagi jadi programmer. Sebenarnya kalau dilihat ininya dia sebagai programmer juga ya.
Cuman dengan Python ini yang berbentuk open source dan kemudian tadi ada tuntutan-tuntutan ke bisnisnya, jadi ini lebih ke mengarah ke bisnisnya. Jadi seorang IT sekarang kan tidak hanya mahirnya di IT ya, kita tidak hanya bisa coding, namun kita bisa juga tadi ya bisa lebih ke arah bisnisnya. Jadi itulah tujuan si AI. Nah itu dia ya. Jadi misalnya si web tadi kan ada namanya API ya. Kemudian kalau kamu perhatikan juga ada sekarang JSON. Ini kalau web apa aja yang kamu biasanya tambahkan setelah tadi kan database-nya paling pakai menggunakan SAM ya misalnya. Apalagi yang kira-kira lagi di website yang tadi berbentuk PHP MeAdmin itu, apalagi yang biasa kamu tambahkan supaya ada tujuan-tujuan tadi kan ke sifat bisnisnya ada supaya apa namanya GUI ya. Jadi grafisnya apa itu interaktif tampilannya menarik. Apa yang kamu ketahui ya. Ini contoh tadi untuk mengaktifkan API ya. API yang apa itu namanya? Di API caranya adalah sudah biasa menggunakan command prompt? Biasa enggak? Sudah? Enggak, Bu. Winword, iya Pernah kan? tapi enggak sering. Tapi nggak sering ya. Jadi ya kalau ya dulu kan kalau dulu sebelum ada Windows kan sistem operasinya kan ke situ DOS namanya. Jadi ini namanya ini seperti ini command prompt-nya. Jadi misalnya seperti tadi tuh di sini diapakan di ini apa ya apa namanya ini untuk Python ya. Kalau yang tadi masih panjang ya karena harus ada anakondanya. Anakondanya pun bagian dari si mana nggak aktif Jupyter Notebook. Ini dia ya. Jadi ini command prompt-nya ya. Sebenarnya kalau database SQL Server sebagusnya memang menggunakan itu tadi di command prompt ya, tapi anak-anak sekarang kan lebih cenderungnya tidak bermain di sistem operasi ya, lebih ke Windows-nya. Nah, itu dia contoh ya. Nah, di sini Ibu hanya memperkenalkan karena ada di kelas sebelumnya bertanya, Bu, apa itu API? Dia penasaran juga. Kenapa sekarang software-software selalu ditambahkan dengan perangkat API. Jadi tujuannya itu tadi satu untuk aplikasi yang bentuk apa aja bisa digunakan. Ini contoh API mengambil data dari Google Maps ya, Google Maps. API membantu membuat platform Gojek semakin besar itu tadi ya, developer mengembangkan. Pokoknya ini tujuannya lebih ke bisnisnya ya. Kemudian pengembangan aplikasi lebih efisien itu tadi karena membangun lintas platform. Jadi tidak hanya oke ini Visual Studio hanya Visual Studio enggak, ini sudah ada digunakan perangkat lainnya, tapi tujuannya untuk bisnis. Kemudian ini satu lagi ya, meringankan beban server. Itu tadi yang kita lihat server localhost-nya karena memang kan kalau data scientist itu ya itu kebanyakan mengolah data. Jadi mengambil sebuah keputusan atau melihat prediksi itu dari pengolahan data itu menggunakan data yang besar ya. Kalau machine learning kan seperti tadi Python itu kan datanya harus jumlah besar dan itu apa ya servernya itu harus yang ini tadi ya. Jadi ini beban servernya ini dia. Jadi bisa dikondisikan dengan bantuan si software API tadi ya. Jadi itu semacam software tersendiri. Nah, itu dia memperkenalkan si software API tadi ya. Karena di sini si OpenGL ini termasuk adalah software yang open source ya, sama dengan seperti Python ya, open source. Jadi nanti ada beberapa modul-modul yang dikerjakan ataupun library-library yang ditambahkan untuk supaya si OpenGL ini jalan ya. Ini nggak bisa OpenGL-nya. Ada yang masih punya Visual Basic ataupun Visual Studio di laptopnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Untuk Visual Studio tadi, di situ juga bisa digunakan C++ karena si OpenGL ini bisa juga bekerja dengan
bahasa pemrograman yaitu C++ ya. Jadi kalau Ibu tadi menggunakan Python, kemudian web API yang ada servernya, untuk pengkodingannya Ibu menggunakan namanya tetap juga bagian dari Visual Studio, tapi Visual Studio-nya yang Visual apa ya? Visual ya FSD ya, Visual Studio Code ya, FS Code namanya. Nah, di FS ini untuk coding Visual Studio bisa, untuk C++ bisa. Kemudian tadi memanggil Python di Visual Studio Code namanya FS Code, di situ juga bisa ya. Jadi kalau kamu nanti punya Visual Studio, coba kamu cobakan sedikit program C++ ya. Nanti kalau dia jalan OpenGL juga bisa di situ ya. Kalau nanti waktu kamu menginstal, karena Visual Studio sekarang apalagi yang terbaru itu sudah banyak apanya ya, nggak seperti dulu ya Visual Basic. Kalau Visual Studio sekarang sudah lebih banyak beberapa bisa pemrograman lain yang bisa dibuatkan di situ ya. Jadi itu. Jadi di sini adalah penggunaan OpenGL. OpenGL itu untuk ini support Android ini ya. Jadi di sini kelebihannya itu tadi ya, menggunakan API ya, mempermudah si perangkat mengenali itu tadi si penggunanya ya, apa kebiasaan tergantung tujuan bisnisnya ya. Nah, ini dia OpenGL memang sama ya, kalau di kampus kita kan MATLAB, Python misalnya masih jarang ya. Ini masuk ke Ibu sudah hampir beberapa semester membuatkan ini akan seringnya terkendala di penggunaan apanya softwarenya ya, menginstalnya ya. Jadi nanti silakan di-download, dicoba masing-masing kelompok apa itu namanya? Per kelompok kemarin ya, per kelompok aja itu diinstal ya supaya dicoba. Kok sedikit ini yang hadir ya. Nah, ini dia ya. Contoh OpenGL di sini adalah yang akan kita kerjakan tidak seperti pengolahan citra ya. Pengolahan citra kan bisa apa itu mendeteksi, mengidentifikasi. Ya di sini hanya gini aja, bikin lingkaran, buat segitiga, lingkarannya elips atau enggak. Cuman dia menggunakan disembung XY. Seperti kalau kamu pernah nonton yang robot-robot itu loh. Kalau misalnya ada kan film-film yang apa itu yang mengandalkan teknologi-teknologi. Nah, ini dia seperti itu dia ininya. Cuman di sana kan lebih ke perangkat-perangkatnya lebih di apa ya? Tools-tools ininya lebih seperti benar-benar lebih canggih ya gitu dia. Jadi di sini contohnya mau mapping koordinat foreground object. Jadi hanya gini aja. Misalnya membuat rumah, kayak kita ke anak TK dulu kan, rumah ini dulu, baru sisinya. Karena si komputer grafik ini adalah gambarnya itu berbentuk geometri. Geometri itu adalah ya lingkaran, segitiga, kotak, baru tarik garis, udah jadi rumahnya. Nah, gitulah dibuatkan di sini. Hanya yaitu tadi nanti ada yang namanya pemrogramannya ya. Ini kalau diperhatikan ini kayak mirip-mirip Java. Siapa yang sudah menggunakan Java? Ada? Ada, Bu. Oh ya, udah sampai mana Javamu? Hanya Javanya ke dasar-dasarnya aja, Bu. Tidak. Android atau kemana? Java bukan ya? Bisa juga Ellipse-nya kan ke Java juga. Iya, Ellipse bisa ke Java, Bu. Iya, basicnya. Itu memang kalau kamu bisa C++, tingkatkan lagi ke Java, nanti ke Python-nya, karena itu nggak akan bekerja sendiri ya. Kalau misalnya kamu nanti seorang apa ya? Kalau sekarang kan dulu disebutnya programmer, kalau sekarang udah lebih apa? Misalnya seorang data scientist atau seorang apa ya? Data analisis itu tadi ya. Jadi kita tidak hanya membuatkan program-programnya, codingnya bukan, tapi itu tadi ya, ada kemampuan kita ke arah bisnis. Bisnis itu dalam arti apa? Contoh tadi yang memprediksi, melihat perilaku pasar, itu dia. Dengan apa kita melihat itu? Ya melalui pengkodingan-pengkodingan. Jadi tidak hanya membuatkan tampilan ya. Kalau dulu kan bikin web, bikin apa? Sistem penjualan misalnya ya kan, sistem inventaris kan gitu. Kalau sekarang enggak ya. Jadi dari IT tadi dikembangkan lagi yang tujuannya ke bisnis. Jadi apa itu perusahaan-perusahaan pun sekarang lebih kenapa lebih banyak budget ke IT ya karena ini tadi ya. Itu dia. Tapi di sini kita
kalau kamu kemarin belajar kecerdasan buatan, ke situlah ya. Ini adalah bidangnya yang tadi ya, membuatkan sebuah basic, membuat sebuah misalnya contoh bangunan atau gambar, ataupun misalnya rancangan-rancangan dengan ya seperti ini, ada titik X-Y-nya, kemudian dihitung ada X1 ke ini ya, ini posisinya titik, ini kan ada segitiga ya, kalau di sini nanti ada namanya apa itu, koordinat kartesius ya, yang memang horizontal vertikalnya ya. Ini di titik X2, Y2, ini X3, Y3, kemudian ditarik garis ya. Nah, inilah dibuatkan dalam bentuk programnya. Program ini nanti setelah di-run, inilah hasilnya ya. Shape, pace, and winding ya. Ini contohnya untuk membuatkan. Nah, ini pengkodingannya. OpenGL version and device compatibility. Oke ya. Nah, ini sedikit mengenai pembahasan OpenGL yang mungkin kita di beberapa minggu berikutnya aja nanti itu bisa digunakan ya. Itu tadi membahas si perangkat lunak si OpenGL-nya ya. Jadi OpenGL ini adalah berbentuk open source yang ini memang dikembangkan bisa dari C, C++, bisa juga digunakan Java. Tidak hanya siapa itu ini Wira, tidak Wira. Halo. Oke ya. Ya, Namun Bu. ya Wira tulisanmu bukan ini. Iya, Bu. Sorry, Bu. Clearkan ya nggak apa-apa. Karena kan ibu juga cari-cari supaya nggak apa tuh, supaya lebih ya oke. Jadi di sini mempelajari grafik ini adalah menguasai satu tadi bidang-bidang geometri, kemudian persamaan matematika. Persamaannya di sini hanya persamaan linear ya, seperti karena tadi si apa di jumlah persamaan tadi kalau dibuatkan ke persamaan itu adalah persamaan matematika ya. Ini OpenGL yang tadi. Clearkan aja apa kayak ibu tadi kan apa tuh ini unknown clear all drawing gini taruh saya bisa juga oke. Oh saya ya jadi untuk berikutnya ya mungkin ini udah pertemuan ketiga dan sebelum UTS nanti ya ini yang kita bahas ya primitif grafis. Kenapa disebut primitif ya karena itu memang tadi hanya mau membuatkan sebuah garis, bagaimana dengan algoritmanya, algoritma pembentukan garis, kemudian algoritma pembentuk lingkaran. Coba kamu kalau kita membuatkan sebuah mobil dengan bidang-bidang geometri yang tadi, lingkaran, kemudian garis, kotak-kotak. Terbayangkan atau tidak? Tapi kalau kamu yang pernah lihat film-film apa itu, ya seperti itu ya, perancangan-perancangannya ya. Jadi di sini ada pembentukan lingkaran, lingkaran bulat ya, ini, kemudian yang elips. Nah, ini dia. Tujuannya adalah memahami objek grafis dua dimensi itu tadi ya, karena sebuah garis itu terletak pada sumbu X-Y-nya. Ini yang mau kita buatkan. Memahami algoritma pembentukan garis, algoritma pembentukan lingkaran, dan pembentukan elips itu dia ya. Ini yang akan dibahas berikutnya. Algoritma grafis persamaannya kalau misalnya kita perhatikan ini pengolahan citra mungkin semester depan ya, semester 5, semester 6 ya. Jadi di sini ada pixel, sudah dijelaskan kah seperti printer, kalau misalnya di printer itu sebenarnya menghasilkan titik-titik. Hanya titik-titik itulah yang memunculkan misalnya ada huruf A, B. Tapi kalau di citra itu bisa dikonversi, itu terlihat ya. Terlihat dengan posisi X, Y warna. Jadi ini sebenarnya terbentuk pixel atau titik-titik ya, tapi itu membentuk warna ya, titik-titik itu membentuk warna ya, di mana posisinya adalah di XY. Kalau di citra nanti itu menjadi sebuah sebuah citra itu membentuk sekumpulan pixel, membentuk namanya metrik ya. Garis line ya, posisi X1 X2 line itu kan hanya ada X1 ditarik ke X1 Y1 ditarik ke X2 Y2, itulah namanya line-nya ya. Lingkaran ada pusatnya ya, ya titik pusat ya, dimensinya ini. Kemudian radius horizontal vertikal, ada warna, ada ini ketebalan lingkaran outline-nya berapa, kemudian ada pecahnya.
kurva. Di sini pun ada nanti namanya kurva. Kurva itu bisa berbentuk teratur, ya, tapi bisa juga dengan tidak teratur. Inilah kenapa disebut dengan primitif, ya, karena memang bidang geometrinya yang ini tadi hanya piksel, titik, garis lurus, lingkaran bulat atau lingkaran yang elips, kurva karakter, tipe, standard, thickness, color dan lain-lain. Ini yang disebut dengan primitif. Inilah yang akan kita bahaskan, dibuatkan dalam bentuk homograman. Tapi di sini kita nanti mungkin paling di pertemuan berikutnya itu adalah ke perhitungannya, ya, perhitungan matematikanya, bagaimana menghubungkan X1 Y1 ke X2 Y2, itu dia itu akan dibuatkan, ya, itu namanya nanti ada algoritma garis TDA, garis Branson, pembentukan lingkaran untuk membentuk lingkaran tadi, ya, geometri tadi. Nah, setelah perhitungan baru dibuatkan nanti menggunakan software seperti contoh yang tadi, ya. Itu dia. Jadi untuk ini sudah cukup, ya. Silakan dicari nanti setelah ini kirim di GISI. Silakan cari penelitian tapi yang komputer grafik menggunakan OpenGL supaya kita lihat OpenGL ini bukan hal yang baru, ya. Ini dari dulu udah ada, cuman memang jarang digunakan di kampus kita, ya. Kemudian itu nanti carikan, kirim linknya di GISI, carikan namanya penelitian tapi yang komputer grafik menggunakan OpenGL, ya. Ada pertanyaan? Yosef, Nadela, Nova, Wira, pada kemana ini semua? Ya kan? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Ada Bu. Kita kembali ke GISI. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Malam Bu.